Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan topik kita tentang operasi pada matriks bagian kedua. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen demi keberlangsungan channel saya. Topik yang akan kita bahas pertama adalah mengenai transpose matriks. Transpose matriks ini adalah perubahan posisi elemen-elemen pada baris suatu matriks menjadi elemen-elemen pada kolom matriks tersebut. Nah, misalkan terdapat matriks A M kali N. Oke, di mana barisnya adalah M, kemudian kolomnya adalah N. Maka yang dimaksud dengan transpose matriks A adalah A transpose N kali M. Oke, jadi transpose dari matriks A adalah A transpose N kali M. Nah, di sini kita bisa melihat terjadi perubahan posisi, di mana sebelumnya barisnya adalah M, kemudian kolomnya adalah N, menjadi barisnya adalah N dan kolomnya adalah M. Contohnya adalah, misalkan terdapat matriks A 1, 2. Matriks ini adalah matriks yang terdiri dari 2 baris, 1 kolom. Nah, kita akan mencari transposnya. Oke. Transpose matriks ini adalah A transpose adalah matriks 1 kali 2, yaitu 1, 2. Oke. Yang tadinya terdiri dari 2 baris 1 kolom menjadi 1 baris 2 kolom. Contoh berikutnya, misalkan matriks B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencari transposnya. Oke, maka B transpose adalah, oke, mari kita lihat. Di sini matriksnya adalah matriks 2 kali 2, ya kan? 2 baris, 2 kolom. Maka transposnya juga merupakan matriks berordo 2, yaitu baris pertamanya adalah yang tadinya 1, 2 berubah menjadi 1, 3. Nah, kemudian baris kedua si transposnya ini adalah 2, 4. Contoh terakhir, misalkan C adalah matriks 1, 3, 5, 6, 7, 9. Maka transposnya adalah, maka C transpose adalah, oke, mari kita lihat, ini matriksnya adalah matriks berordo 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Maka nanti transpose dari matriks ini adalah 3 kali 2, yaitu matriks baris pertamanya adalah 1, 6, berikutnya adalah 3, 7, dilanjutkan dengan 5, 9. Oke, kita akan lanjutkan ke topik berikutnya. Setelah transpose matriks, kita akan membahas yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Untuk melakukan penjumlahan ataupun pengurangan antar matriks, maka syarat yang harus dipenuhi adalah ordo dari kedua matriks haruslah sama. Oke, ordo haruslah sama. Nah, misalkan di sini terdapat matriks A.
Maka jika matriks A dijumlahkan terhadap matriks B ataupun dikurangkan terhadap matriks B, maka si matriks B ini haruslah matriks yang memiliki ordo yang sama terhadap matriks A. Nah, coba kita perhatikan di sini, matriks si A ini adalah matriks berordo 2. Maka matriks B pun juga harus berordo 2. Oke, kita misalkan elemen-elemen dari matriks B adalah 1, minus 3, 6, 4. Nah, sekarang coba kita cari penjumlahan dari kedua matriks ini, yaitu A tambah B adalah, nah, jika kedua matriks dijumlahkan, maka yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen pada matriks yang seletak. Maksudnya adalah, kalau di matriks A, baris 1 kolom 1 adalah 2, maka pada matriks B, baris 1 kolom 1 adalah 1. Nah, itulah yang akan kita jumlahkan pada penjumlahan matriks A tambah B di baris 1 kolom 1. Oke, sehingga di sini kita tuliskan 2 tambah 1. Nah, berikutnya di baris 1 kolom 2 adalah penjumlahan dari elemen-elemen matriks pada baris A. Pada matriks A, baris 1 kolom 2 yaitu 3 ditambahkan dengan pada matriks B, baris 1 kolom 2 yaitu minus 3. Oke, demikian seterusnya, sehingga di sini adalah 5 ditambah dengan 6. Berikutnya 6 ditambah dengan ini 4. Sama dengan, mari kita jumlahkan. Maka matriks A tambah B adalah 2 tambah 1 adalah 3. Berikutnya ini adalah 0. Kemudian ini adalah 11. Kemudian penjumlahan dari 6 dengan 4 adalah 10. Oke, inilah dia hasil dari penjumlahan matriks A terhadap matriks B. Bagaimana dengan selisih si matriks A terhadap B? Yaitu A dikurangkan dengan B. Pada dasarnya, caranya sama dengan penjumlahan pada matriks A terhadap B. Oke, kita juga akan melakukan di sini pengurangan terhadap elemen-elemen matriks A terhadap B dengan syarat haruslah seletak, yaitu baris 1 kolom 1 adalah baris 1 kolom 1 pada matriks A, yaitu 2, dikurangkan terhadap. Kita gunakan operasi pengurangan karena di sini diminta pengurangan terhadap, dikurangkan terhadap baris 1 kolom 1 matriks B adalah 1. Nah, di sini. Berikutnya 3 kurang minus 3. Berikutnya 5 kurang 6. Berikutnya 6 dikurang 4. Nah, kita akan menentukan hasilnya. Hasilnya adalah 2 kurang 1 adalah 1, 3 kurang 3 adalah 6, 5 kurang 6 adalah minus 1, kemudian 6 kurang 4 adalah 2. Sehingga ini adalah hasil dari pengurangan matriks A terhadap B. Kemudian yang ini adalah hasil dari penjumlahan matriks A terhadap matriks B. Topik kita berikutnya adalah mengenai perkalian matriks dengan bilangan skalar. Oke, kita misalkan di sini terdapat matriks M 2, 3, min 1, 4. Kemudian terdapat matriks N, yaitu 5, minus 3, 1, minus 6. Kemudian terdapat bilangan skalar K sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menentukan perkalian bilangan skalar 3 dengan matriks M. K dikalikan dengan M, yaitu K adalah 3 dikalikan dengan matriks M, yaitu 2, 3, min 1, 4.
Untuk menentukan hasil dari perkalian bilangan skalar terhadap matriks M, yaitu kita akan mengalihkan bilangan skalar 3 terhadap setiap elemen-elemen yang terdapat pada matriks M. Dengan kata lain, kita akan memperoleh hasil seperti ini, yaitu 3 dikali dengan 2 pada baris 1 kolom 1 matriks M. Nah, kemudian pada baris 1 kolom 2 yaitu 3 dikalikan dengan 3 pada baris kedua yaitu 3 dikalikan dengan minus 1, dan kemudian pada baris kedua kolom kedua yaitu 3 dikalikan dengan 4. Maka diperoleh hasilnya adalah 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9, kemudian 3 kali min 1 adalah minus 3, 3 kali 4 adalah 12. Nah, contoh kita berikutnya mengenai perkalian matriks dengan skalar adalah kita akan mencari atau menentukan hasil dari perkalian matriks terhadap selisih matriks M terhadap matriks N. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan dua cara. Pertama sekali kita kalikan dulu K terhadap M, kemudian nanti dikurangkan dengan K terhadap N. Atau kita terlebih dahulu mencari selisih dari matriks M terhadap N, kemudian dikalikan dengan K. Nah, untuk kali ini kita akan mengerjakan dengan cara yang kedua. Oke. Bilangan skalarnya adalah 3. Nah, sekarang kita akan mencari hasil dari selisih matriks M terhadap N. Maka kita tuliskan di sini, matriks M baris 1 kolom 1 adalah 2, dikurangkan dengan matriks N baris 1 kolom 1 adalah 5. Maka di sini kita tulis kurang 5. Oke, berikutnya 3 dikurang minus 3. Ini ya, minus 3. Baris kedua yaitu minus 1 kurang 1. Selanjutnya masih baris kedua tapi kolom terakhir, kolom kedua maksud saya, yaitu 4 dikurangkan terhadap minus 6. Oke, sama dengan 3 dikali 2 kurang 5 adalah minus 3, 3 kurang 3 adalah 6, minus 1 kurang 1 adalah minus 2, 4 kurang 6 adalah 10. Oke, sehingga diperoleh sama seperti tadi, kita akan melakukan proses perkalian bilangan skalar terhadap setiap elemen-elemen pada matriks. Nah, kali ini kita langsung saja ya, yaitu langsung kita kalikan. 3 kali minus 3 adalah minus 9, 3 kali 6 adalah 18, 3 kali minus 2 adalah minus 6, 3 kali 10 adalah 30. Sehingga inilah dia yang merupakan hasil dari perkalian bilangan skalar K terhadap selisih matriks M terhadap matriks N. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dua matriks. Nah, seandainya ada matriks A dikalikan terhadap matriks B. Nah, di sini kita tidak bisa sembarangan mengalihkan kedua matriks ini. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu seandainya A adalah matriks berordo M kali N, maka matriks B haruslah matriks yang berordo N kali S. Oke, dengan kata lain, di sini kita bisa melihat bahwa kolom pada matriks pertama haruslah sama dengan baris pada matriks kedua. Inilah syarat yang harus dipenuhi sehingga kita bisa memperoleh hasil dari perkalian kedua matriks. Saya ulangi, kolom pada matriks pertama haruslah sama dengan baris pada matriks yang kedua. Oke, sehingga nanti perkaliannya ini merupakan matriks, kita misalkan matriksnya adalah matriks C dengan berordo selain yang sama ini. Oke, selain N, maka ordonya adalah M kali S. Oke, kita ambil suatu contoh kasus. Misalkan matriks A
adalah 1, 2. Nah, jika kita lihat matriks A ini adalah matriks berordo 1 baris 2 kolom. Dengan kata lain, matriks berordo 1 kali 2. Nah, supaya kita bisa mengalihkan matriks ini terhadap matriks B, oke, matriks B, maka matriks B ini haruslah memiliki 2 baris. Nah, kolomnya terserah. Kita misalkan kolomnya adalah 2. Oke, sehingga matriks B adalah matriks berordo 2. Nah, kita misalkan matriks tersebut adalah 2, 3, 1, 0. Nah, sekarang kita akan menentukan hasil dari perkalian kedua matriks ini. Oke, dan sudah bisa kita pastikan bahwa nanti hasil perkaliannya merupakan, karena ini sama ke sini, maka nanti hasil perkaliannya adalah matriks yang terdiri dari 1 baris 2 kolom. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimanakah cara mengalihkan kedua matriks? Nah, caranya adalah kita perhatikan terlebih dahulu di sini. Nah, hasil dari perkalian matriks ini nanti kan menjadi matriks berordo 1 kali 2. Ini nanti hasilnya. Nah, 1 ini adalah I itu adalah baris. Oke. 2 ini adalah kolom. Kolom itu adalah J. Gitu ya. Jadi I kali J. I adalah 1 baris, J adalah 2 kolom. Nah, jadi konsep perkalian matriks itu adalah baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B. Oke. Jadi nanti kita buat dulu di sini, misalkan perkaliannya adalah matriks C Oke, kita buat dulu di sini susunannya. Ya kan? Satu baris, 2 kolom. Nah, kita buat aja dulu begini. Supaya kita tahu letaknya di mana gitu ya. Jadi, nah yang pertama, baris pada matriks A, yaitu barisnya itu adalah baris 11, yaitu 1. Baris 12, yaitu 2. Ya, ini dikalikan dengan ini kolom pada matriks B, kolom 1. Oke, nah caranya gini, 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Saya ulangi ya, 1 kali 2 ini ditambah 2 kali 1 ini. Nah, di baris 1 kolom kedua adalah matriks A baris 1, matriks B kolom 2. Saya ulangi. Tadi di baris 1 kolom 1 matriks C, yaitu perkalian dari A terhadap B. Saya ulangi ya. C ini adalah perkalian matriks A terhadap B. Kita misalkan sebagai matriks C. Gitu ya. Yaitu baris 1 kolom 1. Ini dia, baris 1 kolom 1. Yaitu perkalian dari baris 1 kolom 1. Kemudian di bagian sini adalah baris 1 kolom 2, yaitu 1 kali 3 tambah 2 kali 0. Nah, sehingga perkalian matriks AB, atau kita tuliskan tadi sebagai matriks C, yaitu 1 kali 2 adalah 2, ditambah 2 kali 1 adalah 2, kemudian ini adalah 3 tambah 0,
Maka matriks C atau yang kita sebut sebagai matriks A kali B sama dengan 4, 3. Untuk memantapkan konsep perkalian dua matriks, di sini sudah ada beberapa contoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah contoh kedua. Nah, kita lihat di sini. Terdapat perkalian matriks ini berordo 3 baris 1 kolom, berarti berordo 3 kali 1. Nah, ini berordo, matriks yang berikutnya adalah matriks berordo 1 kali 2. Apakah matriks ini bisa dikalikan? Jawabannya adalah iya. Nanti hasilnya akan menjadi matriks berordo 3 kali 2. Oke, seolah-olah ini dieliminasi. Nah, sekarang kita buat di sini hasilnya, yaitu matriks berordo 3 kali 2. Artinya terdapat 3 baris 2 kolom. Oke, 3 baris 2 kolom. Ini baris pertama, kemudian baris kedua, dan baris ketiga. Nah, di baris 1 kolom 1 adalah perkalian dari matriks pertama baris 1 terhadap matriks kedua kolom 1. Oke, dengan kata lain minus 7 kali 4. Oke, saya ulangi ya. Posisi di sini adalah posisi matriks baris 1 kolom 1. Maka elemen yang akan kita tempatkan di sini adalah merupakan elemen matriks yang diperoleh dari perkalian matriks baris 1 kolom 1. Oke, sehingga minus 7 kali 4 yaitu minus 28. Nah, posisi berikutnya ini adalah baris 1 kolom 2. Baris 1 pada matriks pertama adalah minus 7. Oke. Kemudian kolom kedua pada matriks kedua ini adalah 5. Sehingga nilai elemen yang akan kita tempatkan di sini adalah minus 7 kali 5 yaitu minus 35. Kemudian baris kedua kolom 1. Oke, baris kedua adalah 0 di sini. Oke, baris kedua adalah 0. Sedangkan kolom 1 di sini di matriks kedua ini adalah 4. Maka 0 kali 4. Oke. 0 kali 4 adalah 0. Ya, masih baris kedua. Tapi nanti perkaliannya terhadap kolom kedua. Ini 0 kali 5 adalah 0. Selanjutnya adalah baris ketiga. Maka pada matriks pertama, elemen yang kita gunakan adalah elemen baris ketiga, yaitu 6. Nanti si 6 ini akan dikalikan terhadap salah satu elemen pada matriks kedua ini. Apakah kolom 1 atau apakah kolom kedua? Nah, tergantung posisi yang akan kita tempatkan di sini. Jika kita ingin menempatkan baris ketiga kolom 1, maka 6 nanti akan dikalikan terhadap 4. Hasilnya adalah 24. Kemudian, jika kita ingin mencari elemen matriks pada baris 3 kolom 3, maka nanti 6 akan kita kalikan terhadap 5. Hasilnya adalah 30. Nah, contoh ketiga. Coba kita perhatikan matriks berikut ini. Matriks pertama ini adalah matriks berordo 1 kali 3.
1 adalah baris, 3 merupakan kolom dari matriks. Oke, matriks berordo 1 kali 3. Nah, berikutnya matriks ini akan dikalikan dengan matriks berordo 1 kali 3 juga. Nah, coba kita periksa. Apakah mungkin terjadi perkalian dari matriks berordo 1 kali 3 terhadap 1 kali 3? Jawabannya adalah tidak mungkin. Sehingga perkalian ini adalah tidak terdefinisi. Kemudian, contoh 4. Nah, di sini tertulis terdapat perkalian matriks berordo 1 kali 3 terhadap matriks 3 kali 1. Nah, kira-kira hasil nanti yang akan kita peroleh adalah matriks berordo? Ya, betul. Jawabannya adalah matriks berordo 1 kali 1. Karena apa? Karena ini kolom matriks pertama sama dengan baris dari matriks kedua. Sehingga hasil dari perkalian matriks ini adalah matriks berordo 1 kali 1. Nah, sekarang kita akan menentukan hasilnya. Matriks ini adalah hanya terdiri dari satu baris, satu kolom, satu elemen saja, gitu ya. Nah, untuk menentukan hasilnya maka kita akan mengalihkan 1 terhadap 3. Oke. Ditambahkan dengan 2 kali 2. Ditambahkan dengan 3 kali 1. Oke, konsepnya adalah AIJ, IJ. Oke, 1 1. Oke, 1 kali 3. Baris 1, kolom 1, yaitu 1 dan 3. 2, kolom 2, baris 2. Oke, dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya yang akan kita peroleh adalah 1 kali 3 adalah 3. Oke, ini 3 hasilnya. Kemudian ini adalah 4. Kemudian dari sini kita peroleh 3. Maka 3 tambah 4 tambah 3 adalah 10. Maka perkalian dari matriks ini adalah 10. Hanya terdiri dari satu baris, satu kolom. Dengan kata lain, matriks berordo 1. Nah, kita lanjutkan ke contoh kelima. Kita akan menentukan hasil perkalian matriks ini. Sebelumnya kita cek dulu. Matriks ini merupakan matriks berordo 2 kali 2 dikalikan terhadap matriks berordo 2 baris 1 kolom, 2 kali 1. Maka nanti matriks yang kita peroleh pun merupakan matriks yang berordo 2 kali 1, gitu ya. Karena ini sama, sehingga nanti matriksnya adalah matriks berordo 2 kali 1. Nah, sekarang kita lakukan proses perkaliannya. Yang pertama kita kalikan adalah baris 1, yaitu 1 dan 3. Nanti akan dikalikan dengan kolom 1. Oke, baris 1, kolom 1 letaknya nanti di bagian sini. Kemudian baris 2 baris 2 kalikan dengan kolom 1, nanti hasilnya di sini. Oke, kita kerjakan. 1 kali minus 1. Langsung aja ya. 1 kali minus 1 adalah minus 1 ditambah 3 kali minus 2 adalah minus 6. Nah, kemudian baris 2 kolom 1 adalah baris 2 dikalikan dengan kolom 1, yaitu 4 kali minus 1 minus 4 ditambah 2 kali minus 2 minus 4 sama dengan
Minus 1 tambah minus 6 adalah minus 7. Minus 4 tambah minus 4 adalah minus 8. Maka inilah hasil dari perkalian matriks berordo 2 kali 2 terhadap 2 kali 1. Contoh yang terakhir terhadap perkalian 2 matriks. Nah, di sini kita sudah memiliki matriks berordo 2 kali 2 akan dikalikan terhadap matriks 2 baris 3 kolom. Dengan kata lain 2 kali 3. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa nanti kita akan memperoleh matriks berordo 2 kali 3. Oke. Nanti kita akan memperoleh matriks berordo 2 kali 3, yaitu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, yang pertama yang akan kita kerjakan adalah kita buatkan dulu posisinya seperti ini supaya tidak salah mengalihkan, ya kan? Yang pertama adalah 2 baris, kita letakkan dulu ini posisi si 2 baris 3 kolom ini. Nanti akan ada 2 baris 3 kolom, maka ini baris pertama, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Kemudian baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 2, baris kedua kolom 3. Hasil-hasil perkalian dan penjumlahannya nanti akan kita tempatkan di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita cari adalah ini. Posisi di sini adalah baris 1 kolom 1. Coba kita lihat di sini. Di matriks pertama ini merupakan baris 1 adalah 1 dan min 1. Nanti ini akan kita kalikan terhadap kolom 1 pada matriks kedua, yaitu ini. Ya. Nah, berarti 1 dan min 1 akan kita kalikan terhadap 2 dan 1. Sehingga kita kalikanlah si 1 dan 2 terlebih dahulu. 1 kali 2 ditambah min 1 kali 1. Kemudian di sini adalah baris 1 kolom 2. Baris 1 adalah ini. Oke, baris 1 adalah ini. Maka kolom 2 adalah ini. 4, 3. Nanti kita akan mengalihkan 1 terhadap 4 dan min 1 terhadap 3. Kemudian baris 1 masih baris 1. Oke, tetapi nanti kolomnya adalah kolom ketiga. Maka kita akan mengalihkan 1 terhadap 6 dan min 1 terhadap 2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke baris kedua. Ini. Baris kedua, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Saya ulangi, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Ya, 3 kali 2 ditambah 5 kali 1. Berikutnya, baris 2 kolom 2, 3 kali 4 ditambah 5 kali 3. Yang terakhir 3 kali 6 ditambah 5 kali 2. Nah, inilah dia proses perkaliannya. Sekarang kita akan menentukan hasilnya. Kita selesaikan dulu semua operasi yang terjadi di sini. 1 kali 2 adalah 2 dikurang dengan 1. Berikutnya 4 dikurang 3. Berikutnya 6 dikurang 2. Baris kedua 6 tambah 5, 12 tambah 15, 18 tambah 10. Maka hasil dari perkalian matriks ini adalah matriks di mana elemen pada baris pertamanya adalah 1, 1, 4. Baris keduanya adalah 11, 27, dan 28. Oke. Nah, inilah penjelasan saya mengenai operasi pada matriks bagian kedua. Semoga anak-anak sekalian memahami apa yang telah saya jelaskan ini dan menjadi modal yang baik bagi materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like,
share, maupun komen. Terima kasih. Bye-bye.